Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini di kelompok kita yaitu kelompok 8 di mana akan membahas tema dalam presentasi kita yang membahas mengenai paradigma, strategi, dan juga metode pembelajaran. Oke, langsung saja kita share screen terlebih dahulu. Gimana teman-teman, sudah bisa terlihat? Sudah terlihat semua nggak? Sudah. Baik, baik teman-teman sekalian, Oke. kita akan mulai presentasi kita pada hari ini yang akan membahas mengenai paradigma, strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang dianggotakan oleh Dadi Pramudia, Raka Rahmana Putra, Wicak Ramadhani, dan Adinda Novi Pamukti. Jadi sebelum kita membahas mengenai lebih jauh mengenai paradigma itu, kita harus mengetahui dulu pada pengertian paradigma dan pembelajaran. Menurut morfologi, paradigma pembelajaran adalah konstelasi teori, yang berarti konstelasi yang dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial untuk diberi makna. Sedangkan untuk belajar itu merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan dalam keseluruhan proses pendidikan. Untuk membahas mengenai paradigma ini dibagi menjadi dua, yaitu paradigma lama dan juga paradigma alternatif. Yang dimana paradigma lama itu adalah membahas mengenai pembelajaran secara tradisional yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Bisa dikatakan dimulai dari era zaman Rasulullah hingga jika di Indonesia hingga dilakukan pada saat terjadinya ada kurikulum 2013. Dan untuk paradigma alternatif merupakan awal mulanya bagaimana suatu pembelajaran itu sudah mulai berbeda sejak kurikulum 2013. Nah, baik teman-teman semua, di saat kita membahas mengenai paradigma ini, tentunya kenapa saya tadi membagi menjadi dua, yaitu paradigma lama dan alternatif. Karena pembelajaran itu setiap tahunnya, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun hingga sampai sekarang, itu memiliki perbedaan yang sangat jauh signifikan. Bisa kita pahami bahwasanya pembelajaran zaman dahulu hanya berfokus kepada guru saja dan seorang murid yang duduk diam memperhatikan. Lalu bagaimana proses pembelajarannya, apakah efektif atau tidak? Efektif dan tidaknya itu tergantung dari proses pembelajaran saatnya itu berlangsung. Tetapi hasil outputnya itu nanti terkadang menghasilkan sesuatu yang bagus dan juga kadang menghasilkan sesuatu yang tidak bagus pula. Nah, makanya di sini ada yang namanya paradigma alternatif. Yang mana ketika pembelajaran yang berlangsung pada zaman dahulu itu ada suatu pembaharuan, inovasi dan sebagainya, itu berfungsi untuk mengatur kembali model pembelajaran yang lama yang hanya mengedepankan perubahan tingkah laku pada siswa. Nah, paradigma alternatif ini memiliki tugas untuk menata, merevisi ulang, bahkan merekonstruksi pembelajaran yang hanya berfokus pada guru saja, tetapi juga mengembangkan pemikiran yang akan dilakukan oleh siswa terhadap pembelajarannya waktu itu. Sebelum kita masuki memahami arti belajar yang sesungguhnya, sebelumnya ada beberapa teori yang mana membahas mengenai masalah metode pembelajaran, yang mana itu dibagi menjadi 4 teori. Teori yang pertama yaitu behavioristik, kognitivisme, kognitif, dan konstruktif. Yang mana behavioristik ini itu hanya mengedepankan hasil respon dari suatu rangsangan yang dilakukan oleh guru pada siswanya,
Sedangkan untuk kognitif itu berdasarkan dengan pengalaman, kognitif itu berdasarkan mental yang tidak terlihat oleh observasi, dan juga konstruktif yang bersifat membangun, yang artinya perlu pengetahuan yang bukan dari guru itu tetapi dari pengetahuan siswanya tersebut, dan ketika dalam forum kelas dia mampu mengembangkan pemikirannya dan berdiskusi dengan teman-temannya dan gurunya juga. Dari semua teori yang sudah saya sampaikan pada kali ini, itu fungsinya itu adalah yang satu, membantu guru dalam memberi pelajaran kepada siswanya, memahami proses pada manusia, dan mengetahui yang dilakukan agar belajar dapat berjalan dengan optimal. Dan tentunya jika saya sebutkan satu persatu, saya di sini hanya menyebutkan secara umum saja. Jika setiap jadi masalah paradigma pembelajaran ini, terkadang tidak semua teori yang saya sebutkan ini itu memiliki kelebihan yang banyak ataupun kekurangan. Setiap teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang zaman dahulu itu lebih banyak menggunakan teori behavioristik. Bukan berarti orang dahulu itu tidak bisa menghasilkan output yang luar biasa. Ada juga bisa menghasilkan output yang luar biasa. Seperti contoh Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan sebagainya. Itu waktu mereka saat kecil itu melakukan teori behavioristik. Sedangkan untuk kognitif dan konstruktif itu teori yang sudah berkembang dari tahun ke tahun. Makanya di tahun kita, di era 4.0 ini, terjadilah teori pembelajaran konstruktif, yang mana ketika siswa itu mampu memahami kondisi lingkungannya, lalu dia bisa menceritakan dan mengembangkannya di forum kelas. Nah, baru kita masuki arti yang namanya belajar. Dalam permasalahan pelajar ini, terkadang kita tidak mengetahui arti lebih besar apa itu belajar. Dari sini jadi hanya bisa saya rangkum. Jadi belajar itu adalah suatu aktivitas yang mana secara interaktif dari faktor internal, perubahan perilaku, adanya interaksi, adanya individu kepada kelompok, dan belajar how to learn. Nah, di sini belajar itu mencakup dari semua apa yang poin-poin dari sub yang saya sebutkan itu tadi, yang mana itu menitik beratkan kepada suatu aktivitas yang mana di dalam aktivitas itu memiliki suatu interaksi antara individu kepada kelompok, atau kepada kelompok kepada individu, atau kelompok kepada kelompok juga, yang mana akan memberikan pengalamannya, yang memberikan pelajarannya, atau memberikan ilmu-ilmunya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka dalam forum tersebut akan tercipta yang namanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini dimaksud adalah ketika suatu kelompok itu menyebutkan hal-hal itu, dia akan menjadi tercerahkan. Oh, ilmu yang kau dapat tuh seperti ini. Itu artinya dia mendapatkan suatu inovasi atau suatu pendekatan yang lainnya dalam menjalani kehidupan. Dan yang tentunya belajar itu adalah how to learn. Bagaimana dia bisa memahami, mempelajari sesuatu itu, dan bagaimana ia bisa menguasainya untuk kehidupannya. Begitu. Nah, mengenai masalah pembelajaran kita yang khususnya ada di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah pembelajaran di Indonesia itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh input ataupun outputnya? Apakah sesuai dengan yang saya katakan mengenai belajar ini, mengenai semua aktivitas how to learn dan individu dan sebagainya, bagaimana di Indonesia? Jika di sini saya mengutip dari referensi yang benar-benar terbukti, di sini kita mengetahui bahwasanya Indonesia dalam keadaan miris, yang mana dalam negara ASEAN saja Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, nyatanya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat rendah, khususnya dalam masalah pendidikan, yang mana Indonesia di bawah di Thailand, yang sedangkan Thailand merupakan sumber daya yang masih kurang di Indonesia. Padahal Indonesia masih unggul dalam alam, tapi dalam proses daya manusia itu Indonesia sangat kurang.
Hal-hal apa yang perlu dirubah jika Indonesia ingin menjadi nomor satu dalam negara ASEAN dalam hal pendidikan? Yang pertama dari segi pola, strategi dan metodenya. Bagaimana pendekatannya, bagaimana strategi kita untuk bisa memajukan ilmu-ilmu serta hasil-hasil output yang akan dihasilkan oleh bangsa kepada negaranya, dan bagaimana metode yang paling tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya berserta rekan-rekan di sini dengan berbicaranya saya di sini hanyalah permulaan, hanyalah awalan yang mana nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang akan membahas mengenai pendekatan, strategi maupun metode yang cocok bagaimana Indonesia nanti akan menjadi negara yang baik dalam segi pendidikan. Maka dari itu, langsung saja kita mulai dari saudara Raka yang akan membahas mengenai strategi pembelajaran yang tepat untuk Indonesia sendiri. Waktu dipersilahkan. Kepada Mas Raka. Sebentar Mas, masyarakatnya lagi nyoba masuk lagi tadi keluar. Ya, baik. Sembari menunggu Mas Raka ya, saya di sini cuma ingin menyampaikan bahwa strategi pembelajaran itu tidak hanya berdasarkan satu strategi, tetapi bisa berbagai dari beberapa strategi. Maka dari itu, banyak strategi yang akan dibahas dan tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang menarik dan tentunya nanti akan disampaikan oleh Mas Raka. Mas Raka masih belum masuk ya? Oke, langsung saja Mas Raka. Oke, mohon maaf ini Mas Pram tidak bisa masuk melalui laptop nampaknya. Jadi dari device-nya Mas Wicak aja ya. Ya, nggak apa-apa. Gimana, sudah terlihat PPT-nya? PPT sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, langsung sudah, aja. Mas Pram. Kita waktunya cuma 40 menit ya. Kalau misalkan nggak cukup, nanti kita lanjut lagi. Oke. Langsung, Mas Raka. Oke, terima kasih Mas Pram atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran seperti itu. Oke, next. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang strategi pembelajaran, maka terlebih dahulu sepatutnya kita harus mengenali pengertian dari strategi itu sendiri ya. Kata strategi itu umumnya digunakan dalam dunia kemiliteran atau peperangan yang membahas tentang cara atau taktik untuk memenangkan suatu peperangan. Kemudian dianggap sebuah ilmu dan seni dalam memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang ya. Itu makna awal ya dari kalimat atau kata strategi ini. Namun pada perkembangannya kata strategi ini memiliki makna yang meluas ya. Menurut KBPI, kata strategis memiliki makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Dari beberapa definisi strategi menurut bahasa di atas nih, memunculkan beberapa pendapat dari para ahli tentang makna strategi. Apabila kata strategi ini dirangkai dengan kalimat pembelajaran begitu. Sangat banyak pendapat dan sebenarnya tidak sama pendapatnya. Ada muncul dua perbedaan seperti itu. Mungkin dijabarkan dulu ya, menurut Wina Sanjaya, ini adalah salah satu ahli dalam pendidikan. Jadi menurut Wina Sanjaya ini, strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan tertentu. Kemudian didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun menurut Sri Anita, strategi dapat diartikan sebagai pola kegiatan, pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah,
kemudian lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan gitu. Terus ada menurut Sudirja dan Siregar, strategi pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah atau facilitate pencapaiannya. Terus ada menurut Gagni, strategi pembelajaran itu meliputi beberapa aktivitas dalam pembelajaran, yakni 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan, 2. Penyampaian informasi, 3. Partisipasi peserta didik, 4. Tes evaluasi, dan 5. Kegiatan lanjutan. Nah, dari beberapa pendapat di atas ini, tidak bisa kita mengatakan bahwa strategi ini seperti metode ya, karena mohon maaf, dari pendapat di atas itu ada perbedaan yang besar. Itu dulu yang akan kita bahas, adalah terdapat pada apakah strategi itu hanya sekedar cara ataukah strategi itu merupakan perencanaan ya, perencanaan. Apabila strategi itu merupakan cara, lalu apa bedanya strategi itu dengan metode? Nah, strategi itu sebagai cara, dia akan sama maknanya dengan metode ya. Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita satukan dalam pendefinisian strategi ini? Jadi strategi itu sebenarnya adalah maknanya lebih global seperti itu. Dia itu ya, maka strategi pembelajaran dapat dimaknai dengan rencana yang dipilih dalam menempuh proses pendidikan seperti itu untuk mencapai tujuan atau goals tertentu. Maka sebenarnya metodologi itu termasuk atau bagian dari strategi. Jadi tidak bisa disamakan metodologi dengan strategi seperti itu. Oke, selanjutnya Oke, antara perbedaan-perbedaan strategi seperti itu. Nah, strategi itu sifatnya lebih global ya kawan-kawan sekalian. Dia bersifat perencanaan. Sementara metode itu sifatnya lebih sempit begitu. Terus strategi itu merupakan rancangan sebuah rencana. Dan sementara metodologi itu merupakan upaya praktis. Jadi mungkin kita kenal, mungkin nanti akan dibahas berbagai macam metode. Ada scientific learning atau apalagi ya, quantum learning, acceleration, dan banyak macamnya lagi. Selanjutnya masih di perbedaan nih Mas. Slide selanjutnya. Oke. Nah, dari sudah kita kenali apa itu pengertian dari strategi, selanjutnya akan kita bahas macam-macam atau ya macam-macam strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu memiliki pengaruh yang besar ya kawan-kawan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Maka hal ini harus menjadi perhatian yang lebih kepada instruktur, kepada guru, dosen, widyawaswara dalam proses pembelajaran. Paling tidak itu ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran.
yakni yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan terakhir ada strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya pertama kita bahas adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, yakni mengenai pengorganisasian isi pelajaran sebagai struktural yang berisi tentang cara untuk membuat urutan dan menyintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Nah, di dalam strategi pengorganisasian ini ada strategi makro, mikro, dan juga strategi makro. Nah, strategi mikro itu mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Sementara untuk strategi makro itu mengacu kepada apa? Strategi makro itu berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat sintesis, dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang saling berkaitan. Nah, pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Maaf. Jadi pemilihan isi itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mengacu pada penetapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Terus ada pembuatan sintesis, berada di antara konsep, prosedur, atau prinsip. Terus ada pembuatan rangkuman. Ya, pembuatan rangkuman ini berpedoman pada putusan tentang bagaimana cara meninjau ulang konsep dan kaitan yang sudah diajarkan. Terus ada yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Nah, strategi ini berkaitan dengan penyampaian isi dari pembelajaran, yakni dengan menggunakan komponen metode pembelajaran. Fungsinya adalah satu, menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Terus ada yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, strategi ini berkenaan dengan pemilihan penataan interaksi antara pembelajar dengan strategi pembelajaran lainnya. Hal tersebut berkaitan tentang metode pembelajaran yang mana yang akan dipilih dan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, maksudnya adalah metode apa sih yang cocok sebenarnya untuk siswa di suatu sekolah mungkin atau di suatu institusi yang lain, itu harus kita jeli dalam memilih metode apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Karena tidak semua walaupun semua metode pembelajaran masing-masing, maka dari itu metode kita harus jeli dalam memilih metode pembelajaran bagi di suatu daerah atau institusi lainnya, karena tidak bisa kita samakan antara siswa di sekolah ini dan juga siswa di sekolah lainnya gitu. Mungkin di siswa di sekolah A itu menggunakan scientific learning maybe. Nah, terus yang ke sekolah B itu menggunakan mungkin quantum learning. Jadi tidak bisa disamakan ya budaya siswa di sekolah A dan juga siswa di sekolah B. Karena ini teman-teman mungkin penutup dari saya. Jadi sesungguhnya kita calon guru atau calon instruktur atau pengajar harus jeli dalam berstrategi ya kawan-kawan. Strateginya adalah dalam memilih metode apa sih yang sebenarnya cocok dan akan menunjang sistem atau menunjang proses pembelajaran kita nantinya agar tercapai tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Terima kasih Mas Pram, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan strategi. Monggo saya kembalikan.
Terima kasih kepada Mas Raka yang sudah menjabarkan mengenai strategi pembelajaran. Dari sini kita akan memasuki pembahasan mengenai pendekatan pelajaran yang akan disampaikan oleh Saudara Wicak Ahmadani. Kepada Saudara Wicak, waktu dipersilahkan. Ke Mas Pram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini, yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Next slide. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan atau metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya. Di dalamnya menginspirasi, menguatkan, dan Mas Wicak, melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis tertentu. Baik, kita mulai lagi. Silakan Mas Wicak. Belum. Masih loading. Baik, kita lanjutkan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Next slide. Di sini ada beberapa tipe pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan kontekstual, yang dimana pendekatan kontekstual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan sains, teknologi, dan masyarakat. Sains, teknologi, dan masyarakat itu merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isi yang ada di masyarakat. Next slide. Kemudian itu ada pendekatan konduktif. Pendekatan konduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan perangkat premis yang diberikan. Kemudian ada pendekatan induktif, yang dimana pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari kasus menjadi umum. Selanjutnya itu ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Kemudian yang terakhir itu pendekatan proses.
yaitu pendekatan yang merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Pram. Baik, terima kasih kepada Mas Wicak yang sudah menerangkan mengenai presentasi yang sudah disampaikan pada malam kali ini. Maka dari itu akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Adinda Novi Pamukti yang mana akan membahas mengenai metode pembelajaran. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Dandi. Di sini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran. Nah, sebenarnya tuh metode pembelajaran ada banyak ya yang dilakukan di setiap sekolahan, tapi di sini kita akan membahas 7 metode pembelajaran. Nah, sebelum memasuki macam-macam metode pembelajaran, kita harus mengetahui apa sih itu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis yang teratur yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual maupun kelompok. Nah, jadi agar tujuan pembelajaran itu tercapai, alangkah baiknya seorang guru harus mengetahui dan mengenal sifat-sifat metode pembelajaran dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu kelas. Next. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dilakukan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, ada metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat belajar peserta didik. Yang kedua, metode yang digunakan dapat membentuk keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Nah, selanjutnya macam-macam metode pembelajaran. Next slide. Yang pertama ada metode pembelajaran deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia objek atau suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi sekarang. Yang kedua ada metode role playing, yaitu suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, biasanya dalam metode role playing ini, guru menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirangkum oleh guru. Yang ketiga ada metode simulasi. Metode ini digunakan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan. Nah, metode simulasi atau metode latihan ini bisa juga disebut sebagai suatu cara dengan latihan secara berulang-ulang atau terus-menerus untuk menanamkan kebiasaan sehari-hari kepada siswa. Yang keempat ada metode problem solving, yakni rangkaian aktivitas pembelajaran siswa seperti aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Jadi dalam metode problem solving ini, seorang siswa tidak hanya menulis, mencatat, atau mendengarkan seorang guru, tapi alangkah baiknya seorang siswa itu aktif berpikir, berkomunikasi,
mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari metode problem solving ini, langkah-langkah dalam pembelajarannya adalah dengan memahami masalah, yang kedua menentukan rencana strategi penyelesaian masalah, yang ketiga menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, dan yang terakhir bisa melakukan dengan memeriksa kembali jawaban dengan menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Yang kelima ada metode kerja kelompok. Nah, metode kerja kelompok ini bisa diartikan suatu metode mengajar dengan mengondisikan siswa dalam suatu grup atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Nah, tujuan metode kerja kelompok ini yaitu memupuk kemampuan dan kemauan kerjasama di antara peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterlihatan intelektual, yaitu menterlibatkan peserta didik atau para siswa dalam proses belajar mengajar, dan yang ketiga meningkatkan perhatian terhadap proses dan hasil proses belajar mengajar. Yang selanjutnya metode diskusi. Next slide. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi ini adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang membincangkan suatu topik atau masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bisa guru dengan siswa, bisa siswa dengan siswa lain, di mana orang yang berbincang memiliki perhatian yang sama terhadap topik atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga mendapatkan berbagai alternatif jawaban terhadap topik yang didiskusikan. Nah, tujuan metode pembelajaran melalui metode diskusi ini tentunya tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti kelebihannya seperti dapat melatih siswa bertukar pikiran, melatih siswa mengemukakan pendapat atau gagasan, serta membuat siswa untuk lebih kreatif dengan ide-idenya. Sedangkan kekurangannya seperti memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan tujuan metode diskusi ini yakni mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, guru, bidang studi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan keberhasilan siswa dalam menentukan pendapat dan menemukan suatu solusi. Yang selanjutnya metode ceramah. Next slide. Metode ceramah yakni suatu bentuk penyajian Saya lanjutkan selanjutnya metode ceramah. Jadi metode ceramah ini bisa diartikan suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Nah, sudah sejak lama metode ceramah ini digunakan oleh para guru dengan alasan keterbatasan waktu dan keterbatasan buku pada saat itu. Nah, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menganggap metode ceramah ini sebagai metode belajar mengajar yang mudah digunakan. Nah, kecenderungan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap guru dapat menggunakan metode ceramah dengan benar. Metode ceramah bergantung kepada kualitas personalitas guru. Jadi dengan metode ceramah ini tentunya dapat menimbulkan kelebihan dan kekurangan pada metode ceramah. Nah, kelebihan metode ceramah itu sendiri yaitu dalam waktu relatif singkat, guru dapat menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya.
Guru dapat menguasai kelas dengan mudah walaupun jumlah murid cukup banyak. Sedangkan kekurangan metode ceramah sendiri yaitu pembelajaran lebih rentan membosankan, serta peserta didik cenderung pasif dan kemungkinan guru yang sukar untuk mengetahui Bagaimana Mbak Dinda, sudah selesai? Ya. Oh baik. Baik, terima kasih atas segala perhatian pada teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi yang kami sampaikan. Jadi kepada kesimpulannya, kita akan kembali kepada diri kita sendiri, diri kita sebagai pemuda Indonesia. Kita sudah dihadapkan oleh paradigma pembelajaran Indonesia seperti apa, dengan negara ASEAN seperti apa, dan bagaimana proses perkembangan pendidikan Indonesia itu sendirinya di dalam negeri ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah metode pendidikan serta strategi yang bagus untuk pembelajaran sendiri? Tentunya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya dengan berbagai macam metode ceramah, metode ini, metode itu, pendekatan seperti itu, strategi seperti ini, semua akan dinilai sia-sia ketika kita tidak mampu mengevaluasi, kita tidak mampu memberi inovasi terhadap bagaimana untuk bisa meningkatkan perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Jadi, apapun metode yang dipakai, insya Allah baik saja, akan tetapi tentu adanya perbaikan dan evaluasi terhadap suatu instansi untuk bisa menciptakan kurikulum yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi yang kami sampaikan pada malam kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi cerminan buat diri kita. Apakah pembelajaran di Indonesia itu baik, apakah tidak? Terima kasih ya teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.